kita harus mulai. Karena kalau tidak dimulai, saudara terlambat. Kenapa terlambat? Ya kita bisa mati kok. Kapan saja, di mana saja. Saudaraku yang kekasih, saya dan saudara mulai melakukan apa yang disebut taktik, kecerdikan untuk hidup di bumi ini. Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama kata lain adalah Shalom saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini. Kita akan membahas pengharapan ilahi manusia. Pengharapan ilahi manusia. Sekali lagi, kita akan membahas sesuatu yang ada bagi dan perlu bagi diri saudara dan saya. Tapi kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api Saudaraku yang kekasih, saya yakin bahwa saudara sekarang ada yang sedang mengharapkan kerja
yang lebih baik, gaji yang lebih tinggi, kesehatan yang prima, rumah tangga yang baik, sakinah, dan seterusnya. Itu namanya pengharapan jasmani. Dan banyak yang lupa, itu bagus. Tetapi banyak yang lupa bahwa sesungguhnya ada yang kekal dalam diri kita. Saya ingatkan kembali, ada yang kekal dalam diri kita, yang juga sangat berpengharapan, ya kan? Sangat berpengharapan. Dan sadar atau tidak sadar, saya dan saudara memperjuangkannya, ya kan? Setiap hari rekan-rekan yang muslim sembahyang 5 kali hari Jumat, sembahyang di masjid bersama-sama, juga rekan-rekan Kristiani dan yang lain-lain meletakkan diri di hadapan Tuhan, di hadapan Allah dengan harapan untuk kembali ke tanah air ilahi saya dan saudara. Maka pengharapan yang pertama tadi, pengharapan yang pertama adalah kembali ke surga kekal. Karena itulah tanah air ilahi kita. Itulah tanah air ilahi saya dan saudara. Saudara boleh menyangkal, tetapi itu memang tanah ilahi saudara dan saya. Mari kita tengok dulu sebelum supaya saya dan saudara mengingat. Ibrani 11 ayat yang ke 13. Ibrani 11 ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Iya, banyak orang-orang, saudaraku yang kekasih, banyak orang-orang umat manusia melakukan apa yang disebut perjuangan untuk pulang ke surga kekal. Gak memiliki fakta, gak memiliki kenyataan bahwa orang itu pulang ke surga kekal atau belum atau akan. Lanjut. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Orang asing dan pendatang di bumi. Yang mengerti, yang melambai-lambai ya roh kita. Karena asalnya dari sana, bukan tangan kita. Roh kita berasal dari surga kekal. Lanjut. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dengan rindu mencari suatu tanah air. Sebetulnya tidak banyak orang jahat, saudara. Sebetulnya tidak banyak. Kenapa? Karena mereka punya roh. Sehingga mereka memiliki hati nurani. Mereka merindukan untuk jangan masuk neraka kekal. Kalau orang jahat, kemungkinan besar masuk neraka kekal. Lanjut. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal. Mereka ingat akan tanah asal. Jadi siapa yang mereka? Roh-roh manusia. Ingat akan tanah asal. Kalau tubuh alamiah saya lahir di Jogja. Ya, saya bisa mengatakan tanah asal saya Jogja. Saudara juga ada yang California, ada yang Caledonia, ya kan? Itu jasmania, tetapi roh kita sama. Tanah air kita asalnya sama. Tanah air ilahi kita. Lanjut. Yang telah mereka tinggalkan. Yang telah saya dan saudara tinggalkan untuk turun ke bumi, berjuang menjadi anak-anak Allah. Maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Yes, kalau saudara berjuang untuk kembali ke sana, maka itu punya pengharapan.
Maka hari ini kita belajar mengingat tentang pengharapan ilahi manusia. Lanjut. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Yes. Nggak kelihatan sebuah kota. Nggak kelihatan. Yang lihat roh kita. Melambai-lambai. Roh kita yang melambai-lambai. Saudaraku yang kekasih, ya, melakukan aktivitas jasmani it's okay. Sah-sah saja. Saudara bekerja, sekolah, kuliah, ya, istilahnya kawin mengawin, menikah, ya, itu aktivitas jasmani. Tetapi ada yang dibutuhkan roh saudara melambai-lambai untuk tubuh alamiah saya dan saudara menyediakan energi, waktu, dan struggle, perjuangan untuk pulang kembali ke tanah air surgawi, agar kelak kalau meninggal dan pada waktu pasca kiamat kembali ke surga kekal. Saya dan saudara memiliki kesadaran roh sesungguhnya, setiap manusia, ya, dan untuk memperjuangkannya agar memiliki tempat yang disediakan Allah, tempat yang lebih baik. Maka sesungguhnya kita jauh lebih rela berkorban dibanding dengan kenikmatan-kenikmatan jasmania, apalagi duniawi. Maka saudaraku yang kekasih, Tuhan sudah menyediakan anak tangga dalam Taurat dan kitab para nabi. Banyak anak tangga yang ke arah atas. Jadi jangan ribut ke kiri ke kanan, ke atas. Ada tangganya yang warnanya putih, ada yang warnanya kuning, warnanya hijau. Itu anak tangga untuk menuju surga kekal. Gak usah ngomong, lu pasti masuk neraka. Itu sama dengan menghakimi diri sendiri. Emang gue masuk neraka kekal atau masuk surga kekal? Belum tentu. Jadi jangan menghakimi kiri, jangan menghakimi kanan. Amin. Mari naiki tangga ilahi yang saudara miliki dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Maka ada dua jenis tangga, tangga ilahi, Taurat dan kitab para nabi, agama-agama religi yang manapun Taurat dalam hati di seluruh muka bumi ini. Dan ada tangga ilahi yang disebut sebagai tangga ilahi untuk jalan Tuhan. Jalan Tuhan akan menjadi bagian daripada manusia-manusia yang sungguh-sungguh memperjuangkan untuk kembali ke surga kekal. 1, 2, sungguh-sungguh merindukan fakta ilahi. Bedanya kalau religi adalah untuk nanti pada waktu akhir zaman atau setelah kiamat akan ada penghakiman. Kalau jalan Tuhan adalah saudara, ada 3 hal yang pokok. Yang pertama, saudara dipimpin oleh Sang Anak Domba yang akan menghakimi setiap manusia. 2, saudara akan merasakan kerajaan Allah, sehingga roh saudara mengingat kehidupan ketika roh saya dan roh saudara di surga kekal. Ketiga,
saudara dan saya ingat atau sadar jati diri bahwa saya dan saudara ke bumi untuk menjadi anak-anak Allah. Itu pengharapan yang kedua. Yang pertama sebetulnya. Coba saudara boleh yang kedua atau yang pertama, karena saya dan saudara turun ke bumi adalah untuk berjuang menjadi anak-anak Allah. Wahyu 5 ayat ke-6. Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu. Di tengah-tengah tua-tua itu, saya dan saudara adalah makhluk tua-tua. Di sana namanya makhluk tua-tua. Roh saya dan roh saudara namanya makhluk tua-tua. Yang kemudian mendaftarkan untuk makhluk ciptaan yang disebut tua-tua, untuk mendaftarkan menjadi makhluk yang disebut naik. Anak Allah. Tadinya cuma ciptaan, kemudian naik menjadi anak Allah. Itu kalau lolos, kalau kembali ke surga kekal, maka berjuanglah untuk menjadi anak-anak Allah. Kita tengok pada waktu sebelum kita keluar dari surga kekal, sebelum roh saya dan roh saudara keluar dari surga kekal, yang ada di sana adalah sang anak domba yang memimpin saya dan saudara untuk belajar, digembleng di bumi ini, ya. Dan ada 7 roh Allah, Roh Kudus, dan ada malaikat-malaikat terang. Ini ada 3 di sini, makhluk manusia atau makhluk tua-tua, sang anak domba, dan Roh Kudus, dan tentu saja dibantu oleh malaikat-malaikat. Lanjut. Berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Diutus ke seluruh bumi. Ya, sekarang di seluruh bumi ada Allah Bapa, Allah Maha Esa. Itu ditinggalkan di surga kekal oleh kita, oleh tangannya atau sang anak domba, anaknya, apapun namanya, ya, yang terulur ke bumi. Wah, surga kekal jauhnya bukan main, saudara. Ya, tak terukur. Tetapi di bumi ini ada tangan Allah. Ya, yang di bumi ini tangan Allah, atau sang anak domba, atau firman, atau anak Allah. Terserah saudara menyebutnya. Karena kita ini gambar Allah, maka saya menunjukkan tangan Allah. Lalu ada jari-jari Allah. Ya, jari-jari Allah, 7 roh Allah yang beredar ada di seluruh bumi. Baik di Indonesia, di San Francisco, di Amerika, di Eropa, di tempat mana ada manusia, di Gurun Sahara. Lanjut. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu. Saudara dan saya di bumi ditugaskan untuk belajar gulungan kitab yang akan diajarkan, belajar mengajar, akan diajarkan kelak waktu saudara dan roh saya dan roh saudara pulang ke surga, mengajarkan gulungan kitab itu ke seluruh makhluk ciptaan Allah di surga kekal. Maka sang anak domba mengajarkan saya, kepada saya dan roh saya dan saudara, kepada saya dan saudara gulungan kitab itu. Lanjut. Dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu, Diserahkan oleh Allah kepada sang anak domba. ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Saya dan saudara tersungkur, siap untuk belajar, digembleng, seleksi. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas. Satu kecapi
sebuah lagu kemenangan. Cawan emas, harta ilahi. Penuh dengan kemenyan, itulah Kemuliaan memuliakan Allah. doa orang-orang kudus. Oh, doa roh saya dan roh saudara. Itu pasti itu doanya. Tanya pada roh saudara sendiri. Terus yang nanya siapa? Ya roh saudara. Ingat itu. Lanjut. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Yes. Kita tersebar, roh kita dan menjadi manusia, memiliki tubuh dan jiwa tersebar di seluruh bumi. Dan kita masing-masing di tempat kita masing-masing belajar tentang gulungan kitab yang berisi antara lain adalah pengetahuan yang baik dan yang jahat, siapa Allah sesungguhnya, rencana Allah itu apa, kehendak Allah itu apa, dan banyak lagi. Amin. Nah saudaraku yang kekasih, ada lagi harapannya, yaitu harapan yang tadi adalah menjadi anak-anak Allah. Harapan pertama, harapan roh saudara kembali ke surga kekal. Harapan kedua, menjadi anak-anak Allah. Jadi sama-sama, kalau saudara menjadi anak Allah, udah pasti gampang ke surga kekal. 3, saudara memiliki pangkat ilahi. Wow, saudara memiliki, ada 5 sebetulnya, atau 3 aja deh, 3. Yaitu saudara memiliki harta surgawi, saudara memiliki apa yang disebut buah ilahi, saudara memiliki apa yang disebut juga sebagai kenaikan mutu ilahi. Saudara juga bisa memiliki dalam kenaikan mutu ilahi, saudara bisa punya pangkat ilahi. Maka saya ingin sampaikan kepada saudara, mari kita memulai dengan hal-hal yang ilahi. Kita harus mulai. Karena kalau tidak dimulai, saudara terlambat. Kenapa terlambat? Ya kita bisa mati kok. Kapan saja, di mana saja. Saudaraku yang kekasih, saya dan saudara mulai melakukan apa yang disebut taktik, kecerdikan untuk hidup di bumi ini. Yakni kita sadar. Caranya gimana Pak? Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. kalau engkau jatuh dalam berbagai pencobaan. So, kenapa? Emang program kita di bumi ini untuk belajar, dididik, digembleng, dan diseleksi. Jadi kalau ada pelajaran ya kayak kita di sekolah. Pernahkah saudara naik kelas, tidak naik kelas hanya gara-gara, wah Pak Guru, sorry Pak Guru, itu susah. Itu pelajaran susah Pak Guru, jadi jangan deh, jangan. Saudara mungkin kelas 5 SD, atau saudara SMP, Pak Guru maaf, yang susah, yang mudah-mudah aja lah. Misalnya gini loh Pak Guru, menghitung balon. Balonku ada 5 rupa, itu aja. Maka saudara tetap boleh saja sekolah, cuma diturunkan menjadi TK. Iya kan? Kalau saudara mau naik SMP kelas 2, SMP kelas 3, naik kuliah dan seterusnya, maka makin lama makin susah. Maka saudara kalau mau kuliah S1, maka saudara udah siap-siap menerima gembira bahwa pelajarannya ya pelajaran S1, bukan pelajaran TK. Lagi ulangi. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yes, itu pelajaran semuanya. Berbahagia, kita selesaikan bersama Tuhan. Kita menangkan masalah-masalah itu bersama Tuhan. Itu pengharapan
setiap roh manusia. Lanjut. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Menghasilkan ketekunan. Naik saudara. Saya rohani, saya pakai kata ketekunan. Saudara makin tekun, pengharapan makin tinggi. Lanjut. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Sempurna. Pulang ke surga itu lebih baik daripada waktu turun. Itu harapan, karena tadinya cuma ciptaan, turun ke bumi untuk menjadi anak-anak Allah. Ya lebih begini dong. Iya toh, yang lebih begini, bukan lebih begitu. Lanjut. Dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tak kekurangan suatu apapun. Ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, Apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan akan menerima mahkota kehidupan. yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yes. Saudara butuh mahkota kehidupan. Roh saudara butuh mahkota kehidupan. Menangkan seluruh, menangkan sebagian besar, menangkan setiap masalah pencobaan yang hadir dalam hidup saudara. Saudara akan mudah pulang ke surga kekal. Amin. Lanjut. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Iya. Pencobaan datang dari Allah, lalu saudara menganggap Allah kejam, lalu saudara menganggap itu memang ada. Tapi bukan pencobaannya. Perhatikan ada dua hal. Oke, pencobaan datang bukan dari Allah loh ya. Bukan Allah mencobai saudara, yes, memberikan tuntunan untuk membuat saudara makin pinter, mendapatkan mahkota kehidupan, yes, dituntun. Bukan diberi. Kenapa? Lanjut. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Nah ini dia, ada keinginan tubuh alamiah yang kemudian muncul pencobaan. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Diseret dan dipikat olehnya. Sekarang permasalahannya adalah lanjut. Apakah saudara diseret dan dipikat oleh pencobaan keinginan tubuh alamiah? Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Itu dia. Maka saya ingin sampaikan kepada saudara, setiap ada yang muncul dalam kehidupan, ya mungkin masalahnya adalah bahwa saudara menginginkan sesuatu. Boleh, saudara memang diberi keinginan dalam tubuh alamiah saudara. Tetapi sebetulnya keinginan dalam tubuh alamiah saudara harus disesuaikan dengan keinginan roh saudara. Supaya nggak muncul pencobaan yang masalah ada. Ada hukum sebab akibat di bumi ini. Ada saudara punya masalah kalau nggak minum air maka haus. Itu masalah. Semua dipelajari oleh saudara di bumi ini. Yes, di surga nggak ada. Nggak ada yang jahat, pengetahuan yang jahat nggak ada. Maka saudara ada pengharapan yang lain atau yang disebut sebagai pangkat ilahi. Ada pangkat batu putih. Saudara mau ambil paket itu, oke. Saudara belajar taat. Saudara kalau dalam jalan Tuhan memudahkan ketaatan itu. Kenapa? Karena saudara akan mulai dipimpin di dalam ketaatan, sehingga saudara dapat mengambil aneka paket pangkat ilahi. Saudara taat kepada Tuhan. Saudara hubungan akrab dengan Tuhan. Yohanes 14 ayat 15.
Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yes. Tuhan akan membawa. Oke, ambil paket. Mungkin saudara nggak sadar, tapi saudara sudah melakukannya, taat, ya, kudus istilahnya. Lalu saudara akan dituntun untuk makin taat. Tuhan akan menunjukkan fakta ilahi. Saudara dipimpin oleh Sang Penolong namanya Roh Kudus, yang akan memimpin saudara secara pribadi untuk menangkap kebenaran-kebenaran, melangkah anak tangga ilahi yang jelas. Saudaraku yang kekasih, Roh Kudus akan memimpin saudara juga untuk di dalam kerajaan Allah. Untuk apa? Berprestasi ilahi, berproduktif ilahi. Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Saudara akan berbuah banyak. Tadi kemenyan tadi, lanjut. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yes, menjadi murid Tuhan. Jadi kalau saudara mengambil paket-paket itu, saudara akan diberi. Jadi kalau saudara gini loh, analoginya, kalau saudara mengikut apa yang disebut sebagai SMA. Zaman saya dulu ada paspal. Ya saudara diajarin matematik. Kalau nggak mau matematik ya saudara SMA budaya dulu. Apakah lebih susah SMA pas dari budaya? Ya tidak juga. Ya karena masing-masing memiliki apa yang disebut minat bakat. Roh saudara berminat apa sudah sejak dari sebelum turun ke bumi, waktu di Eden, saudara sudah belajar. Maka ada yang disebut sebagai manusia yang mentaati firman Tuhan dalam kehidupannya. Kemudian melaksanakan pekerjaan ilahi yang ditugaskan Tuhan dengan tulus, dengan tekun. Ya, walaupun kekuatannya nggak seberapa. Ya, tidak menyangkal nama Tuhan, nggak pernah menyalahkan Allah. Ya sudah menerima apapun, lalu kemudian memenangkan kesusahan apapun. Maka saudara itu yang disebut sebagai saudara sedang berjuang untuk memenangkan paket Soko Guru Ilahi. Wow. Ya. Nah, saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara. Kalau saudara ingin paket pangkat ilahi tadi dimenangkan, maka saudara perlu penolong. Saudara ingin supaya nyata saudara memenangkan paket ilahi sehari-hari, saudara perlu penolong. Mulailah saudara akrab dengan Sang Anak Domba, bos kita waktu kita sebelum turun ke bumi. Tadi udah dibaca ya, waktu mau turun ke bumi. Kemudian saya dan saudara membuat suatu program diri supaya saya dan saudara segera memiliki apa yang disebut sebagai memperjuangkan apa tadi? Yang disebut sebagai memperjuangkan
pengharapan ilahi roh kita. Supaya apa? Supaya saya dan saudara, memang Tuhan mengatakan, aku menerima, aku sediakan tempat di surga. Kalau engkau memang berjuang, kalau di bumi kemudian engkau ogah-ogahan, lebih nikmat dengan apa yang disebut sampah-sampah. Kalau apa yang paling mewah di sini pun di surga nggak laku. Ya, emas, permata, gini, nggak laku. Kok nggak laku Bapak berpendapat gitu? Bukan, roh saudara dan roh saya tahu. Saudara dan saya berasal dari sana. Amin. Jadi sekali lagi, mari kita mulai berjuang. Meraih pengharapan ilahi setiap hari, setiap saat. Perjuangan jasmania nomor 2. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, anak-anakmu, sudah engkau ingatkan tentang pengharapan ilahi. Biarlah engkau meteraikan dalam hati nurani anak-anakmu supaya mulai memperjuangkannya untuk pulang ke tempat engkau Allahku yang Maha Esa, ke surga kekal di mana telah kami tinggalkan. Di dalam Kristus Yesus kami serahkan anak-anakmu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.